Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar anak-anakku semua? Baik. Ya, Alhamdulillah di siang hari ini kembali bertemu dalam pembelajaran kimia, pembelajaran sains yang dibutuhkan bagi seluruh manusia, terutama bagi kalian-kalian semua calon ilmuwan muda. Ya. Hari ini mungkin ya agak berbeda dari sebelumnya. Ya, ini agak berbeda dari sebelumnya. Hari ini kita pembelajarannya lebih aplikatif, lebih implementatif, ya. Dengan konsep STEM, yaitu Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingin mengabsensi terlebih dahulu. Mungkin langsung saja, tadi siapa yang tidak masuk? Zaril sama Minar tidak masuk lagi. Oh gitu. Ini serius nih, Minar sakit, Zaril? Baik, semoga yang sakit sekarang cepat sehat. Amin. Oke ya. Baik, apa tulisan di depan? Itu yang gedenya, yang kecilnya? Oke, hari ini kita lebih membahas bagaimana keterkaitan pembelajaran kita hari ini, yaitu kimia, diintegrasikan dengan beberapa bidang lain, tapi dalam rangka menyelesaikan sebuah permasalahan. Pernahkah Anda membayangkan bahwa ternyata ilmu yang kalian pelajari itu mampu menyelesaikan sebuah masalah? Dan masalah itu hanya bisa diselesaikan kalau kalian dapat yang namanya sebuah teori atau latar belakang masalahnya. Hari ini kalian mengawali untuk menemukan sebuah solusi kenapa polusi udara itu masih belum terselesaikan sampai sekarang, ya. Isu yang kita angkat fokus kepada polusi udara dalam menyebabkan pemanasan global. Oke, ini adalah tujuan pembelajarannya, yaitu ada sains, yaitu kita fokus kepada membedakan struktur ikatan tunggal, rangkap 2, rangkap 3 yang kalian sudah pelajari. Namun korelasi pada hari ini kita adalah membahas struktur senyawa yang ada pada BBM yang biasa kalian pakai dan alternatif dari BBM. Namanya BBN. BBN itu apa sih isinya, kandungannya? BBM itu apa sih kandungannya? Sekarang kalian akan belajar lebih lanjut. Kedua, sekarang udah era teknologi, berarti kita pun harus mengintegrasikan dengan teknologi. Kita pun akan mempelajari bagaimana struktur mereka dengan menggunakan aplikasi. Dan engineer-nya, kalian akan membuat sebuah bentuk real menggunakan bahan-bahan yang sudah saya minta sebelumnya. Bagaimana bentuk nanti bahan bakar dari BBM kandungannya dan bahan bakar kandungan dari BBN, ya. Terakhir, kalian sampai pada penentuan yang mana yang lebih baik, penggunaan senyawa A atau senyawa B dalam bahan bakar. Terus jelaskan secara presentasi angkanya, matematiknya. Oke, sebelum membahas lebih lanjut, mari kita kenalan dengan masalahnya. Ini ada sebuah kasus videonya. Silakan kita dengar. Bahan bakar fosil menyelamatkan industri atau merusak bumi? Fosil ya, biasa kita pakai untuk kehidupan sehari-hari. Apa contoh-contohnya? Bensin, ya kan? Bensin pun banyak tuh. Ada Cari dalam Pertalite pertama, kemudian di industri semua pakai BBM. Bagi manusia. Bahan bakar fosil yang berasal dari sisa tumbuhan dan makhluk hidup yang mati jutaan tahun lalu, terbentuk melalui tekanan dan panas ekstrim selama berabad-abad. Nah, ini Proses penambangan dan pengolahan bahan bakar fosil memang gila. Dari pemboran sumur minyak sampai pengolahan gas alam dan batu bara menjadi energi yang menggerakkan industri Nah, ini modern. kalau mau ke teknik pertambangan nih kayak gini nanti perusahaannya. Hingga kini, energi ini menjadi tulang punggung industri, transportasi, dan berbagai aspek kehidupan modern. Langit semakin kelabu, suhu makin panas, dan bencana datang tanpa aba-aba. Semua ini bukan sekedar fenomena alam biasa. Bahan bakar fosil ada di balik perubahan besar yang terjadi di planet ini.
Setiap liter bensin yang terbakar, setiap ton batu bara yang digunakan, semuanya meninggalkan jejak karbon yang mempercepat pemanasan global. Lapisan es mencair, permukaan laut naik, dan cuaca menjadi semakin tak terduga. Tapi dampaknya tak berhenti di situ. Polusi udara dari pembakaran minyak bumi dan batu bara menyebarkan partikel beracun yang merusak paru-paru manusia dan memicu penyakit pernafasan. Hujan asam yang terbentuk dari emisi sulfur dioksida merusak tanah, meracuni perairan, dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Tak hanya itu, eksploitasi minyak dan gas seringkali menyebabkan kebocoran yang mencemari lautan, membunuh kehidupan laut, dan menghancurkan sumber daya yang seharusnya menopang masyarakat pesisir. Nah, Ironisnya, bahkan Indonesia sangat perairan bergantung pada pun energi kena ini. dampaknya dari limbah Meskipun cadangannya BBM. semakin menipis, Bahkan perairan ya. krisis energi bisa menjadi ancaman Para nyata di masa nelayan yang depan. di daerah Karena sekitar harga minyak yang laut, terus berfluktuasi udara-udara, dan kelautan ketidakstabilan juga semua ekonomi kena. yang mengikutinya. Termasuk ekonomi pun Sementara berdampak itu, dalam BBM. negara-negara industri terus mencari cara untuk mempertahankan dominasi mereka dalam pasokan energi, bahkan jika itu berarti mengorbankan lingkungan. Namun, masih ada harapan. Energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidroelektrik mulai menjadi alternatif yang menjanjikan. Inovasi terus berkembang, dan kesadaran akan pentingnya transisi ke energi bersih semakin meningkat. Jika langkah-langkah besar tidak segera diambil, masa depan bumi bisa berada dalam bahaya. Tapi jika manusia bertindak sekarang, perubahan menuju dunia yang lebih hijau masih bisa terjadi. Oke, jadi kalau dari video ini, ada yang bisa menyebutkan apa masalah utama dari video ini? Apa masalah utama yang disampaikan dari pesan di video ini? Ada yang mau menyampaikan? Tunjuk tangan. Apa pesannya nih? Atau apa masalah yang bisa kita ambil dari video ini? Oke, silakan. Mungkin masalah yang saya diambil dari video itu kayak ketergantungan manusia dalam energi bahan bakar fosil, Pak. Yang dimana bahan bakar fosil itu setelah digunakan itu pasti akan berdampak bagi lingkungan di sekitar kita, Pak. Bahan bakar fosil. Ada yang mau menyampaikan lagi? Ya, silakan. Saya menambahkan, jadi karena egonya manusia juga untuk mempertahankan tingkat mereka dalam sebanyak sumber daya alam atau energi apapun yang mereka punya, sehingga mereka mengeksploitasi lingkungan dan mengeksploitasi lingkungan sehingga tercemar udaranya dan sekitarnya. Baik. Oke, terima kasih untuk yang sudah menjawab, Rozi dan Samantha. Sekarang saya tanya lagi, ini supaya kita memahami betul. Kita itu hidup sehari-hari, berapa persen kita butuh dengan bahan bakar tak terbarukan seperti batu bara, seperti minyak bumi? Hampir semuanya kan? Coba contohnya apa saja? Bensin tadi kan? Apalagi? Gas. Nah, yang paling basic deh saya tanya, listrik. Listrik kita itu dapat dari mana sumbernya? Ya, dari batu bara. Bukan dari yang lain, dominasinya masih batu bara. Walaupun kita tahu bahwa sekarang sudah banyak inovasi-inovasi teknologi. Kendaraan bertenaga listrik, mobil listrik, motor listrik gitu ya. Kompor listrik, yes, semua berganti ke listrik. Tapi faktanya, kalau kita lihat muaranya, listrik sendiri bersumber dari batu bara. Pada akhirnya bisa tidak kita terlepas dari batu bara? Sulit. Faktanya lagi, ternyata sumber daya kita di Indonesia jauh lebih banyak variasinya, seperti energi-energi terbarukan. Kita tahu bahwa negara kita negara khatulistiwa yang setiap hari dilalui oleh matahari. Berarti potensi energi apa namanya? Energi surya. Juga tumbuhan-tumbuhan yang kita terkenal sebagai negara agraris, negara pertanian, yang limbah tanaman-tanamannya banyak, itu ternyata bisa dijadikan salah satu kandungan dari alternatif BBM yang dikenal dengan BBN.
Apa singkatan BBN? Ya, Bahan bakar nabati. bahan bakar nabati. Bedanya M sama N kan? Bahan bakar minyak, bahan bakar nabati. Umumnya kita pakai minyak. Sekarang ada sebenarnya yang lebih bersih, yaitu BBN. Sekarang kita kenalan dulu dengan perbedaan antara BBM dan BBN. Nah, kita lihat perbedaan BBM dan BBN. Kelihatan? Enggak kan? Oke, saya besarin kalau begitu. Apa kandungan BBM? Oh, jawabannya kimia banget loh, C8H18. Padahal ada namanya tuh. Oktan ya. Kalau ditanya apa rumus molekulnya? Iya benar, C8H18. Tapi kandungannya apa? Oktan atau disebutnya oktana, gitu ya. Senyawa alkana, alkena apa alkuna? Alkana. Ikatan tunggal apa rangkap? Oke, BBM. Semakin bagus nilai BBM-nya, yang terkenal dengan istilah bilangan oktan, semakin besar jumlah persentase oktannya. Semakin kecil kualitas BBM-nya, berarti bilangan oktannya atau kandungan oktan semakin kecil. Nah, berarti yang dominan di sini adalah yang oktan. Oke, BBM. Kita fokus ke oktananya. Sebetulnya ada yang lain, heksana sama heksuna, tapi kita fokus ke oktan sebagai jumlah yang paling dominan. Nah, sekarang ini dia BBN. Apa kandungannya? Nah, etanol. Etanol itu bedanya dengan oktana apa bedanya? Coba lihat jumlah C-nya. Berapa jumlah C-nya? 2. Jumlah H-nya? 5. 6. O-nya? 1. Oke. Nah, di mana kita bisa menemukan bioetanol selain dari BBN? Nih sumbernya, lihat tuh. Tadi kan kata-katanya nabati. Lihat sumbernya. Dihasilkan dari bahan nabati seperti apa? Tebu, jagung, singkong, kelapa sawit. Oke, kita lihat dulu ya video. Di sini ada video beberapa atau ulasan tentang BB. Nah, nih, bahan bakar. Ternyata ini bukan yang pertama kali. Iya, ini ada seorang warga di Jombang, Jawa Timur mampu merubah. Warga-warga kita sebenarnya keren-keren loh. Ketika ekonomi makin terjepit, inisiatif kreatif makin maju, bisa ternyata. Bahkan di desa malah mulai yang menginisiasinya. Loh kok orang kota nggak ada gitu. Padahal ini di desa. Sebagai penghasil bahan bakar minyak. Warga Kalibumbu, Kecamatan Jombang Kota ini berhasil membuat bahan bakar minyak sendiri. Setelah lihat bahan dasarnya apa? 2 tahun. Itu batang-batang padi, ya daun-daun kering, gitu ya. Tuh lihat tuh. Tebu, daun, apapun yang dari tumbuhan. Ini ada mensingkapi terjadinya kelangkaan BBM yang terjadi. Yang kita tahu BBM sekarang lagi naik banget ya. Sekarang Pertalite oke lah gitu. Tapi gara-gara Pertalite oke, harganya apa yang terjadi? Crowded, rame, ngantri, betul? Yang nggak mau ngantri ngapain? Pertamax berapa harganya? 15.900 kan? Oh 19.000. Lah kalau kita beli di POM, kalau belinya di eceran berapa harganya pertama? 19.000, 18.000, mahal banget gitu. Nasi Padang dapat sebungkus kan nasi Padang tuh. Sayang kan. Nah lihat nih, ini gratis bahan utamanya. Limbah, nah, limbah nih. Untuk biaya produksi per liter sekitar Rp5.800. Arif berharap penemuannya bisa digunakan warga sebagai alternatif bahan bakar. Di beberapa wilayah bahkan untuk mendapatkan Pertalite tuh ngantrinya panjang banget. Bisa 2 jam baru dapat Pertalite. Di beberapa daerah. Kita masih mending gitu. Tapi suka di daerah saya tuh, di daerah Tarumajaya ya. Mungkin kalau mau ke rumah saya silakan datang. Itu, ini saya kasih tahu ini. Dekat rumah saya ada 2 pom bensin. Ya, 2 pom bensin.
Satu pom bensinnya nulis Pertalite tidak tersedia. Always, nggak pernah ada. Kalau mau dapatin Pertalite agak jauh dulu. Sudah sampai kita ke sana, agak jauh, sampai sana, kenapa? Maaf, habis Pertalite-nya. Selalu begitu. Pulang dari sini, sore atau malam datang ke sana, maaf, habis Pak. Tuh, semakin ke daerah itu semakin sulit. Pertalite, semakin sulit. Mungkin kota oke lah, karena difasilitasi dengan bagus. Semakin ke daerah makin sulit. Ya, nanti kapan-kapan main ke Tarumajaya ya. Ada yang mau ke Tarumajaya lagi, Zawa? Oh boleh. Oke. Zawa yang pernah ke rumah tuh. Nah, kita mulai. Jadi silakan buka LKPD-nya. Fokus kepada bagian sains. Ada tuh bagian sainsnya. Silakan mulai kerjakan di bagian sains. Ikuti instruksi dari yang diberikan. Kalau tidak muat di situ, boleh di belakangnya. Saya yakin memang tempatnya agak terbatas. Silakan tulis di bagian belakang. Itu ada beberapa pertanyaan tuh ya. Kira-kira waktunya saya kasih waktu 10 menit saja. Cukup ya? Ya. Boleh. Jangan lupa namain kelompok. Plus namamu sekarang nomor berapa? Tulis. Berarti nanti nama anggotanya Beauty 5, Eldira 4 gitu ya. Udah nggak usah, ambilkan aja, ambil. Oke. Tolong saat memberikan nama grup, saat memberikan nama anggota grupnya, kasih dalam kurung nomor yang kalian sedang gunakan, nomor berapa? Gitu ya. Jelas? Ya. Di belakang aja, kalau nggak muat di belakang. Oke. Silakan kerjakan. Di sini ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan senyawa hidrokarbon? Tentu kan sudah belajar. Yang kedua, perbedaan utama antara alkana, alkena, sama alkuna. Silakan kerjakan. Nah, yang paling penting nomor 3. Menurut kalian mengapa bahan bakar nabati dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil? Silakan, pendapatnya dulu. Muat kan? Kalau nggak muat di belakang. Kalau nggak muat di belakang ya. Bu, sorry Bu. Sudah? Sudah? Pak, belum, Pak. Baru nulis nama Pak. Nah, nanti di sini nih. Di sini buka nih. Siap. Bawa laptop. Siap. Halo. Gimana? Aman? Aman, Pak. Yang jelas gini, bahwa hari ini kita fokus ke BBM sama PBN. Nanti di akhir kamu akan tahu secara matematikanya. Karena ada satu materi yang sebenarnya secara stokiometri kamu kan belum belajar. Tapi saya kasih rumusnya nanti. Oke. Cara mencari gram. Cara mencari gram kalau di KTM mol gimana? Belum kan? Ada rumusnya. Oke. Sekarang pokoknya ikutin aja dulu.
Nomor 3 jawabannya apa menurutmu? Nomor 3. Nomor 3 apa menurutmu jawabannya? Menurut kalian mengapa bahan makanan? Ayo, jawabannya apa? Sumbernya tidak terbatas. Si nabatinya ya. Apalagi kita bangsa yang wah, di mana-mana sawah, di mana-mana tanaman. Harusnya kita fokus ke sana ya. BBM itu sebetulnya mah bagi kita itu opsional ke berapa gitu. Karena kita kan lebih kental dengan petaninya, perkebunannya gitu ya. Pasti gitu. Nah, iya, tapi kenapa kita masih bergantung? Harusnya kita kan bisa apa namanya bisa mengolah itu lebih baik. Dan nanti saya akan putarkan video sekolah lain tuh udah coba berhasil buat. Insya Allah kalau nanti udah selesai habis ulangan kita praktek itu. Membuat dari tanaman, bioetanol. Sampai jadi bensin. Oke? Nanti masukin ke motornya Ingrid. Gimana nomor 3 jawabannya? Saya mau dengar yang nomor 3. Ya, baca dulu pertanyaan nomor 3. Menurut kalian mengapa bahan bakar nabati dianggap lebih ramah lingkungan? Nah, coba. Kenapa nabati lebih ramah lingkungan? Karena kalau nabati kan berasal dari tumbuhan. Kalau misalkan bahan bakar fosil itu butuh waktu yang sangat lama. Secara lingkungan sama-sama ngasilin polusi nggak? Iya. Sama-sama ngasilin polusi kan? Lah, emang kita kalau bakar tanaman nggak ada polusinya? Ada juga kan? Terus kenapa dikatakan lebih ramah lingkungan? Kemungkinan kalau bahan bakar BBN BBN mengeluarkan emisi karbon yang lebih sedikit lah dibandingkan bahan bakar fosil pada umumnya. Nah, berapa besarnya nanti kita akan hitung. Oke? Good. Tadi di mana terakhir speaker? Oke, nomor 3 jawabannya apa? Saya mau dengar. Nomor 3. Karena pertanyaan nomor 3 itu apa nomor 3? Karena BBM kan terbuat dari bahan-bahan organik seperti tumbuhan-tumbuhan. Nah, tapi perbedaannya itu BBM karena ada oktananya ada lebih banyak karbonnya sehingga menghasilkan karbon dioksida yang lebih banyak. Sedangkan etanol yang ada di BBM itu atom C-nya hanya ada 2. Jadi Kita akan melihat berapa persen perbedaannya. Oke? Bagus sekali ini jawabannya. Tadi mana mic-nya? Coba nomor 3 jawabannya apa kalian? Ini nomor 3 pertanyaan. ini mah dia Pak, kalau misalnya fosil itu dia tidak bisa membunuh pertama, terus kedua kalau nabati itu bisa dibaruin, terus nah kalau terus kedua kalau nabati itu bahannya lebih gampang dicampur gitu, Oke. tidak akan habis. Kalau secara ramah lingkungan, dua-duanya kalau dibakar kan ngasilin asap juga. Dua-duanya. Kandungan karbonnya Pak. Kenapa kandungan karbonnya? Kalau nabati kan otomatis kandungan karbonnya itu kan lebih dikit daripada bahan bakar fosil. Seberapa persen perbedaan kandungannya? Belum tahu. Belum tahu Pak. Nanti kita hitung sama-sama. Oke? Kita hitung. Oke, siap. Untuk jawaban nomor 3, saya mau mendengar. Apa alasannya? Mengapa bahan bakar nabati dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan? Oke, kalau menurut kami itu tuh kenapa bahan bakar nabati itu dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil? Ya. Karena setelah kami lihat itu secara struktur molekul lebih banyak kandungan karbon di BBM atau oktana dibandingkan etanol gitu. Itu untuk struktur molekulnya. Jadi berarti secara dampak polusi jumlahnya lebih banyak yang mana? Secara BBM yang oktana. Berapa persen perbedaannya? Untuk berapa persennya? Belum tahu? Belum tahu. Nanti kita hitung. Siap. Oke, sudah semua? Sekarang sambil berjalan buka aplikasi yang sudah saya minta. Chemsketch. Saya minta semuanya gambarkan struktur kandungan BBM dan BBN. BBM-nya tadi oktana, BBN-nya adalah etanol. Nah, kalau yang bingung etanol tuh kayak gimana? Etanol tuh kayak gini.
Tapi ini yang 2 dimensi ya. Kalian berarti buat yang 3 dimensi. Ini yang etanol 2 dimensi. Nanti menggunakan aplikasi temukan yang 3 dimensinya. Wish, udah selesai aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good. Nice. Udah 8 aja. No. Iya, good. Link in. Ya lo enggak. Ini masih ada H2-nya. H2-nya hapus dulu. Nah, sekarang 3D viewer-nya. Loh. Ini 3D viewer. Ini. Oke. Tapi nggak ada H-nya ya? Kalau ada H-nya bisa loh. H-nya nggak dimunculin ya? Iya. Coba munculin H-nya. Gimana? Ada caranya. Coba. Out dulu. Pergi ke bagian tools. Terus add extra hydrogen. That's it. And then that's it. Oh ya, turunin. Kalau sudah dapat gambarnya dalam bentuk 3 dimensi, isi bagian yang sudah ada diberikan di LKPD. Isi bagian langsung ke sini saja. Kaget begitu sih, Mbak. Kita bikin lagi ini. Langsung ke bagian sini aja, oke? Gambarkan sketsa struktur etanol. Ya? Kalau sudah selesai dapat gambarnya, mana yang nyari gambar nih? Nah, nanti pastikan gambar di LKPD-nya bagian yang diberikan kolom. Oke? Langsung ke situ saja. Tidak usah yang lain. Langsung ke gambarnya saja. Ya? Dulu. Back. Oh, belum. Ini kayak bola-bola aja nih. H-nya belum ada H-nya. Pastikan ada H. Tolong buat 3D viewer-nya yang H-nya muncul. Hidrogennya harus muncul. Di tools, habis itu ada add hydrogen explicit. Ada. Tools, add explicit hydrogen. Nanti muncul. Nah. Oke nih, Pak. Nah, sekarang kamu nambahin O gimana, Pak? Nambahin O. Ini ya. tambahin O. Oke. Bapak ini buat dong 3 dimensi kan? Yes. Langsung fokus ke sini aja, ke gambarnya. Yang ininya Anda sudah pintar semua. Langsung ke sini. Iya. Karena ada pintar, besok siap-siap ulangannya udah bagus. Optimis dulu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini mau ngapain ini? Kok ada foto-fotonya Ayesa doang sini? Kan ini punya saya. Oh iya. Kan buka ini kan. Itu belum terinstall, Mbak. Mana jump sketch-nya? Belum terinstall. Coba search di sini jump sketch. Ini ada nih. Jadi bukan di sini ya, udah bisa lagi. Kelas aja kelas 10 pisah kan, kelas 11 kan. Nah, gitu. Oke. Pelanggaran di sini kalau pelanggaran. Nah, coba. Saya belum ke sini nih. Coba, dapat nggak? Nah, tampilkan H-nya. Oke. Sekarang bentuk 3D viewer-nya. Nah, yang digambar tuh yang 3D viewer-nya. Dibilang aja, tunggu dulu, tanya dulu. Di belakang. Tidak ada yang salah kok. Ini Pak. Iya. Ya. Lanjutin aja. Karena bukan yang itu, Mbak. Nah. Atas, pojok kanan atas. Pojok kanan kiri. Nah, itu. Oke. Itu yang digambar. Bentuk 3D-nya. Baik yang etanol maupun yang oktan. Tapi yang diminta etanol dulu. Etanol dulu fokusnya ya. Sudah? Bisa dipencet. Itu bukan tidak bisa dipencet. Emang harus pakai ininya kan? Itu dibuat dulu strukturnya. Buat dulu. Nah, etanol. Etanol C-nya berapa?
C-nya 2. Itu 2. Oke. Terus tambahin apa lagi? Oh, ini O ini. Oh, pakai di sini. Yes. Oh, iya. Mana nih berapa? 1 apa 2 C-nya? Coba ke sini. Set. Di screen. Nah, dah. 3D main, 3D. Tapi belum ini ya, tools add explicit. Nah, ini. Nah, baru tuh. Sip. 3D viewer. Sudah semua? Gambarkan, jangan lupa di kolom yang sudah diberikan. Etanol. Ada di LKPD. Kanan tengah. Kok bisa dari sini? Ini foto apa? Oh, foto. Kirain bisa dari handphone. Nice banget. Saya udah coba download tiket tuh bisa. Iya, emang dia buat komputer kan, Windows. Buat Windows, available for Windows, not Android. Sakit hati atau sakit? Nih. Nah, Explicit video game. wih bawa 2, keren. Berarti ekspor semuanya nih. Bahkan bawa 3, cuma itu nggak bisa ya. Pak ini nggak bisa 3D Pak. Nggak bisa 3D. Coba, saya mau lihat. Oh gitu. Depan laptopnya sih. Yang itu? Ya udah ini aja. Biar ada bentuk gambarnya. Kan ini harus digambar. Di-3D-in Sini ke sini. No, not like that. Pak ini Nah, 1 maksudnya apa Pak? satu di OH, satu di Oktan. Nggak ngerti itu. Ini, Pak. Iya. Kok moving terus? Dah. Sekarang gambarkan di sini. Tak, gimana bentuk 3D-nya? Satu di rumah. tapi kita harus gambar 3D. Ya, maksudnya 3D itu kayak miring. Kan nggak lempeng dia kan? Emang lempeng tuh. Ikutin gambarnya ya Pak. Ya. Kalau gambar kayak gini boleh nggak Pak? Coba kembali dulu. Coba ke sini dulu. Ya. Nah, kok gitu sih? Clean structure. Coba gini. Terus. Nih, lihat dulu. Coba bukan name sih, tempat. Option apa? Ada modenya option atas. Nah nih set struktur. Coba pilih yang mana, salah satu aja. Bawah. Ya yang mana aja, Ge. Udah terus klik. Yes. Oh beda kecil dong. Ya 3D. Pak ini 3D-nya gimana sih? Ini kan digini kan. Ini dulu kan. Terus jadinya Pak. Ini apa itu? Oh ya, terus Ini kan. yang ini. Ini apa? Ini kan. Apa? Itu bisa. Wah, nggak bisa Pak. Oh, gelap Pak. Ganti gaya aja. Gelap gitu ya. Ada yang salah nggak? Enggak. Maksudnya agak sesuatu yang belum diinstal biasanya. Ya udah, sudah semua ya. Hai. Etanol aja. Warna apa nggak tahu. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi perhatikan semua.
kita sudah buat untuk tahu yang mana etanol, yang mana oktana secara 3D. Sekarang pertanyaannya, kalau begitu yang mana yang oktana dan etanol? Ini apa namanya? Etanol ya. Kan udah buat kan? Dapat ya? Berarti ini apa? Oktana. Nah ini 3D nih bentuknya kan? 3D itu. Lihat sudutnya ya. 3D. Enggak 2 dimensi, kalau 2 dimensi atas bawah doang, tapi dia bentuknya 3D tuh. Di sini ada sudutnya, kalau kalian nanti cek sudutnya berapa bisa di situ, ya. Oke. Nah, tadi pertanyaan berikutnya, mana yang memiliki jumlah emisi CO2 terbanyak? Mari buktikan secara matematik. Nah, ini yang kita mau buktikan. Kita kalau berstatement tidak boleh hanya statement, kita harus bisa membuktikan secara data. Nah, manakah polusi terbanyak, BBM atau BBN? Sekarang buat reaksi pembakaran. Buat reaksi semuanya di tugas kalian tuh di LKPD. Buat reaksi pembakaran etanol sama oktana. Fokus semua ke bagian berikutnya, ke bagian yang matematik. Ini dia. Silakan kerjakan yang bagian matematik. Kerjakan yang bagian matematik. Cukup gini. Iya, ini kan digantinya. Nih, yang bagian matematik saya arahkan saja buat reaksi pembakaran antara oktana sama etanol. Oktana berarti kan C8, si etanol kan C2H5OH. Kedua-duanya dibuat reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran. Tahu ya? Pembakaran kan CO2. Iya, menghasilkan CO2 dan H2O. Kalau etanol sama oktana produk pembakarannya sama atau beda? Beda. Sama dong. Sama, namanya dibakar. Sama-sama organik, sama-sama dibakar, produknya selalu menghasilkan CO2 sama H2O. Nah, gambarin dulu. Lalu jangan lupa disetarakan. Kita akan lihat. Buat dulu aja. Langkah pertama, buat dulu reaksi pembakaran antara oktana sama etanol. Apa? Lepas. Ya, buat dulu reaksinya. Buat dulu reaksi pembakarannya. Pembakaran etanol sama oktana. Ih, bagus. Oke, di situ C-nya sudah setara belum antara C sebelah kiri dan C sebelah kanan? Udah. Yang oktana C-nya berapa? 8. Oktana C8 dan 18. Oke, terus kalau udah seimbang, sebelah kanan CO2-nya berapa? Koefisiennya? Yang ini 16. Dalam kondisi satu dulu, satu molnya si oktana. Dalam kondisi oktananya 1 mol. Coba tunjuk mana yang oktana 1 mol. Oktana satu ini. Nah iya ini tuh, kenapa bisa ngomong 1? Karena satu. Nah, kita kondisinya 1 mol dulu ya. Yang itu kan dalam rangka biar nggak desimal kan. Nah 1 mol dulu pokoknya. Nah, udah ketemu, berarti perbandingannya adalah 8 CO2. Oke, yang di bawah berapa CO2 perbandingannya? Satu banding. Yang ini Iya kan? berapa? 1/2 ya. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya, kamu bisa masuk ke nomor 1. Berapa selisih emisi CO2 yang dihasilkan jika kita memproduksi bioetanol dibanding oktana? Oh, emisi oktan, emisi. Berarti asumsinya dua-duanya dibakar dalam keadaan 1 mol. Si oktananya 1 mol, si etanol 1 mol. Berapa mol yang dihasilkan CO2 dari masing-masing pembakaran? Kalau berapa mol yang hasilkan CO2? Kalau yang ini 8. 8. Kalau yang ini 2. Good. Cepat nyampe. Ini kan jadi artinya 8 kali 25. 8 ini yang Berarti 200 Nah, tapi nextnya adalah you have to change bahasa Inggris. Harus dirubah ke gram. Iya, bioetanol tadi udah. How to convert mol to gram? Bioetanol tadi udah. Kayaknya udah belajar nih. Bioetanol tadi. Gimana ubah mol ke gram? apa? 8. Udah belajar kan? Udah, Pak.
Gimana ngubahnya? Aduh. Tuh. Dikali aja Pak. Masa sama dengan Sama MR ya. Siget. MR-nya berapa tuh? Terus saya kasih tahu. Emang relatif. MR-nya berapa tuh? Tuh, lihat tuh. Tuh sudah saya kasih tuh. Iya. Etanolnya itu 46, oktananya 102. Dah, tuh udah saya kasih tuh. Tadi berapa? 102 ya? Ini udah hampir selesai nih, udah 95%. Ayo. Semuanya Pak. Enggak, yang ini nih. Ini kan kendaraan membutuhkan 100 mol bahan bakar untuk menempuh jarak tertentu. Berapa total Pertama buat lu reaksi pembakaran sudah. Reaksi kayak pembakaran ini ya. oktana sama etanol. Mana? buat pembakaran. Lalu setarakan reaksinya. Oke. Kelompok 1 hampir selesai ya. Udah selesai. 26 gram. 46 jadi 106 dikurangi. Iya, sorry ini ada patahannya, saya patahin. 102 kurang 46 ya 56. Tangan saya mah guys. Nah, jika sebuah kendaraan membutuhkan 100 mol. Nah, pertanyaan nomor 2. Ternyata sebuah kendaraan membutuhkan 100 mol bahan bakar. Compare mana yang lebih banyak antara si etanol sama Sisi apa nih Pak? Sisi per mol. Jadi pakainya tadi. Berapa Boleh. total penghematan? Mm-mm. Total penghematan. Ini gimana? Ini kabarnya gimana? Untuk hitungan itu kita pakai yang di sini Reaksi pembakaran dulu. Reaksi pembakaran. artinya pakai mesin relatif. Ya, mana coba lihat reaksi pembakarannya sudah belum? Belum Pak, saya ngitungnya dari sininya. Jadi Gak bisa begitu. Ayo, dites dulu reaksi pembakarannya. Di belakang aja biar. Oh, ada nih Kesa sini. 36 jadinya. Apa 35? ini 100. Ya, jadi MR sana dikurang MR etanol. Terus dulu reaksi pembakaran. Maksud apa sih sih? Mana reaksi pembakarannya? Oh, kamu udah bisa jawab. Gimana cara jawabnya? Salah nih. Salah. Salah ya. It's hard. Yang mana Pak? Yang mana Pak? Ini kan senyawa A komponen besi oktan 1 mol menghasilkan 25 gram emisi CO2. Senyawa B 1 mol menghasilkan 30. Nah, saya kasih step by stepnya aja deh biar ini kayak gini masih belum mengarah kepada jawaban yang tepat. Kita perlu ngubah dulu ke 1 mol. Kita perlu ubah dulu ke 1 mol. Coba buat reaksi pembakarannya. Si oktana sama si etanol. Hmm? Tadam, Maksudnya gambarnya. Iya, cuman kamu yang sekarang fokus yang ini dulu, etanol yang ini enggak. Udah. Mana etanol bentuknya? Ya udah, sip. Lanjut berikutnya. Enggak. Karena kita ini udah pernah dikerjakan semuanya. Nah, sekarang ke sini. Ini udah. Gimana caranya? Coba jelaskan. Berapa selisih emisi CO2 yang dihasilkan? Bisa menggunakan bahan bakar. Nah, di sini kan sudah tertulis nih, komponen emisi dihasilkan maksimal 25 gram. Terus senyawa B juga sudah dikurang 25 gram. Berarti selisihnya tinggal dikurang 25 gram. Kalau ternyata ini minta nomor 2 itu 100 kali gimana? Yang 100 kali ini. Pakai selisihnya Pak, jadi selisih dari bioetanol sama oktan itu dicari, habis itu kita kali 100. Jadi 100 kalinya saja karena 100 mol. Iya, karena Oke, di situ terakhirnya apa kesimpulannya? kesimpulan bahan bakar mana yang lebih ringan berkala. Ada nggak keterangan kalau begitu berapa persen perbedaan pengurangannya? Hampir 50% Pak. Hampir 50%. Turun dari 25 ke 12. Oke. Sip. Sudah semua ya? Dah, sekarang terakhir. Sains sudah, teknik sudah, engineer sudah, M sudah. Nah, kita sekarang mulai membuat struktur etanol menggunakan lilin. Nah, hari ini kita main-main lilin. Sudah bawa sedotannya? Sudah. Nah, ada guntingnya?
Nanti kalian buat ini kayak atomnya ya. Kalau tahu atomnya itu sama, ya jangan beda-bedain warnanya. Kalau tahu itu C, 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 ya berarti C-nya warnanya harus sama gitu ya. Boleh tolong perwakilan satu orang ngambil ke sini. Ini saya sediakan nanti warnanya ini sudah saya bedain. Setelah kamu mau anggap ini C-nya, ini H-nya, ini O-nya bebas ya. Sorry, tangan kiri. Ada kelompok kan? Yes. Tambah satu Pak. Nanti kalau habis bilang aja. Aku mau yang pink, Pak. Ih, cucu banget sih. Ih, cucu banget sih. Saya nggak mau yang pink, Pak. Kamu pulang deh. Saya warna pink. Kamu warna hitam harusnya, sabuk kamu hitam kan? Dah. Oke, yang kalian buat apa? Shh. Yang kalian buat adalah etanol dan oktana. Ini contoh yang metana nih. Nih. Metana. Saya pakai sedotannya saya gunting-gunting biar nggak terlalu gede gitu ya. Kenapa di sini besar? Silakan nanti pikirkan. Kenapa ini lebih kecil? Silakan pikirkan. Ayo sekarang buat. Dan kenapa saya nggak lurus, agak bengkok, miring? Ya, silakan pikirkan kenapanya. Ayo silakan bekerja semua. Kalau ingin tahu bentuk 3D-nya, kembali lihat yang di Chem Sketch-nya gitu. Ya. Apa namanya? Sudut. Sudut. Gimana cara Pak? View lagi. 3D viewer. Oke. Mana angle? Hanya ini aja. Ini. Nah, ya. Yang pink C berarti Itu fix angle rotation. Iya. Resize. Ah, itu dia. Nice. Itu ada. Coba di moving. Apa di zoom in. Itu di zoom in. Mana ya? Mungkin satu aja kali dulu cek, baru nanti satu. Harusnya bawa Pak, sampai sini gimana sih Pak? Nah, dah dapat molnya kan? 1:8. Jadi perbandingan molnya berapa antara CO2 yang di oktana sama di etanol? 1:2 kan? 8:2. 8:2. Ini koefisiennya berapa? Ini koefisien yang mana? Ini yang Oktana. oh ini berarti bisa dibagi dulu ya? Berarti satu. Jadi jangan pakai yang ini. Kenapa? Karena permintaannya kan dalam bentuk 1 mol. Lah kalau 1 mol koefisiennya berapa? 1. Ini koefisien awalnya 2. Nah ini kan 2. 1 ya kan? Berarti perbandingan itu 2:8, 1:4 ya? Ya, satunya 2:8, satunya 1:1. 2:8, 1:4 ya, oke. Nah, berikutnya kamu cari molnya. Udah nyari mol, berarti sini kemungkinan 800 mol gitu kan? Ini 200. Lalu convert ke massa. Tadi massa rumusnya apa? Mol kali massa sama dengan mol kali mr. Ya, gitu. Udah tahu belum rumusnya? Apa? Oh yang depan. Ini Mol sama dengan selisih mol maksudnya apa tuh? nah, maksudnya berapa massa mereka setelah dalam bentuk 100 mol, lalu kurangin, itu selisihnya. Oke? Oh ini, yang ini cewek-cewek yang buat-buat. Oke, cowok-cowok mikir-mikir. Bikin boneka oktana dan etanol. Yes. Jadi kita bikin dalam bentuk 3D. Yang saya nilai adalah keakuratan kamu dalam membentuknya. Baik ukurannya, baik sudutnya, dan warnanya. Oktana and etanol. Tadi gimana? Kan udah nih. Nah, tulis. Massa sama dengan mol kali mr.
Oh, ini yang apa? Jembatan Stokiometri, ya kita mau belajar. Mulai yang ini. MR-nya, MR CO2 berapa MR CO2? CO2 itu kan berarti 12 tambah 2 ya? 14. 44. Oh, kali apa ini? Kali apa nih? 12 tambah 32, 44. 44. Oh iya, oksigen bukan hidrogen ya Pak? Oke, ya. Cukup nggak? Kalau nggak cukup, bikinnya apa Pak? Ini saya bikin, kalau nggak cukup minta ke saya lagi aja. Berarti bikinnya etanol sama propan dua-duanya. Oke, ayo. Adek, moving dong, lagi buat-buat di seru tuh, lagi buat-buat ini gitu di zoomin. Ini oktananya dibikin dulu, Pak. Oktananya 1 dong, etanolnya 1. Ngapain oktannya dibuat 2? Kan kalau misalnya halu, pakainya tuh biru, putih, hijau. Berarti etanol sama oktana Mantap banget, dibuat Masya Allah. satu-satu kan varian. Iya kan Pak, Hah? etanol sama oktananya dibuat kan? Etanol sama oktannya dibuat, memang instruksi dibuat tadi suruhnya. Nah itu. Memang yang mana yang H, yang mana yang C? C. Terus? Iya benar. Dibuat yang ini. Nanti yang kecil-kecil birunya pakai yang ini, terus yang ini pakai ini. Kenapa lebih kecil yang H? Karena hanya banyak. No. Karena kayak elektronegatifan dia. No. 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 Oh my god, elektron valensinya. That's so sad. Oh my god, that's so sad. Why? Nah, itu lagi dia ngebuat-buat itu tuh asik kalau lagi direkam. Terus ini berarti dia tuh. Mana yang H? Enggak sih? Ah iya ini. Ah iya. Kenapa yang H kecil? Karena kecil satu Pak. Apa yang satunya? Karena masanya. Bukan masa namanya. Pelajaran kita kelas 10 waktu itu. No. Yang membuat perbedaan ukuran tuh apa? Antara lingkaran besar sama lingkaran kecil yang membedakan apa yang membedakan? Lingkaran kecil sama lingkaran besar. Bentuk sama-sama bulat, Mbak. No. Kan itu akan relatif. Nah. Relatif habis ini kulit luar Pak. Kulit luar. Valensi. Kalau dalam matematika lambangnya R. Rumus lingkaran lambangnya R, apa R? Kan rumus lingkaran luasnya apa? V R kuadrat. R-nya apa? Jari-jari. Jari-jari. Perbedaan di antara keduanya apa namanya? Jari. Ukuran molekulnya dibedakan dari jari-jari. Gitu. Memang H itu jari-jarinya kecil karena elektronnya cuma berapa? Cuman satu ya. Gitu. Halo. What's going on? Everything is okay? Itu katanya itu nggak bisa berdiri Pak. Gak bisa berdiri. Karena kekecilan apa sedotannya? Kebesaran. Pendekan ya? Kependekan bisa jadi. Tapi itunya juga bisa jadi kebesaran kan Pak? No, yang paling mungkin adalah sedotannya terlalu kecil. Tapi yang itunya juga cabangnya. Kedua ini belum 3 dimensi nih, ini masih 2 dimensi bentuk. Gimana caranya Pak? Ayo, gimana nih bos aja kalau gitu ya? No, itu ini 2 dimensi, pipih ya, bentuknya pipih kan? Lihat punya saya, tadi nggak kayak gini kan? Ayo, coba kita ulang lagi. apa sih itu di option? Apa namanya gue lupa. Option. Ya di option dulu, nah option. It's tried. Dia sudah coba. Mau minta lagi buat Lelenus. Taruh. Udah anehnya. Mana? Udah jadi. Apa ya Pak? Kalau ini kita nggak cukup ya ini, tapi ini cukup buat di Hanya 18 ya harusnya ya. ini udah 18 nih. Yes. Nah ini yang buat apa tadi? Oktana. Iya oktananya. Nah berarti yang buat etanolnya itu hidrogennya kita pakai ini. Oksigen. Oh iya oksigen. Iya oksigen kita kurang. Enggak. Oksigen. Oh masih kurang sih mas. Bapak boleh minta lagi nggak lagi? Boleh. Yang warna pink. Warna pink. Tapi ntar dulu. Kurang berapa lagi? Kurang satu. Yang etanol mana yang etanol? Coba buat dulu etanol, saya mau lihat. Oh iya kita mending buat etanol dulu ya. Coba buat etanol dulu. Kagak tadi kita. Oh shit. Ih seneng ya motong-motongnya. Ketahuan dari wajahnya motong-motong. Pakai ini pakai Saat ngitung kayaknya gini. Saat
Udah dua nih. Ini udah dua nih. We got two. Ini oksigennya. Tinggal dikecilin lagi. Tapi memang dibanding C sama O lebih besar mana? Oh, ya udah gede aja. Gak segede itu juga. Gak apa-apa. Coba C nomor masanya berapa? 12. 12. O 18. O 16. Oh iya. Berapa kulitnya masing-masing? C berapa kulitnya? C-nya 12 ya? Coba konfigurasi elektronnya. C nomor atomnya 6. 6. Oksigen nomor atomnya 8. Kalau dikonfigurasi 2 dan 4, satu lagi 2 dan 6. Kulitnya berapa masing-masing? 2 doang kan? Iya. Berarti bedanya nggak jauh gitu. Berarti bedanya nggak jauh. Halo, Pak. Mau bikin etanol dulu kan? Oke, berarti kita butuh. Ya. Ini mati, Bu. Oh. Orennya 2, Pak. Duh, jangan banyak-banyak, satu aja. Lebih kecil lagi buat hidrogen, jangan segede itu. Lebih kecil lagi buat hidrogen. Ya Allah, gede-gede banget sih buatnya. Jangan gede buatnya. Ini nih, butuh berapa? Saya kasih satu lagi ya. Saya kasih satu lagi ya. Itu kecilin lagi hidrogennya, pokoknya dapat 16 aja. Iya, sesuaiin aja. Ini nggak sih Pak? Kan yang tanya itu apa penghematan gas emisi CO2 kan? Nah, kita diketahui kalau 1 mol itu si senyawa A itu menghasilkan 25 gram kan? Senyawa B menghasilkan 13 gram kan? Berarti dalam 1 mol itu bedanya kan 12 gram kan? Karena ini selisihnya 700 mol, berarti penghematan CO2-nya berarti 700 kali 12 gram dong Pak. Nggak usah pakai MS segala. Lebih benar pengajaran kita tuh coba baca paling terakhir. Yang ditanya kan ini Pak. Nih. Jadi itu angka kasar. Tapi digit ambil warna pink. Iya nih. Kalau gini maksudnya apa Pak? Selisih per mol dikali 100 mol. 100 molnya dapat dari mana maksudnya? Itu asumsi bahwa dalam berkendara dibutuhkan 100 mol gitu. Seandainya kalau saya berkendara membutuhkan 100 mol bahan bakar baik oktannya. Jadi saya udah sesuai dengan selisih per mol dikali sama Ya. selisih mol. Ya. Itu betul Pak? Tuh. Enak nih menelin anak-anak. Mana suka? Apa ya? Yang ada aja lah saya gitu. Gitu ya? Oh iya. Siapa yang sudah? Siapa yang sudah buat Oktana? Etanol udah? Wow. Coba kita lihat tuh combo Kenzi nih. Paling cepat nih Kenzi nih sama timnya nih. Besok-besok Jelas dong. Kenzi pisahin aja sama Ganes. Iya, Mana etanol? Ini, Pak. Oke, saya mau bertanya terlebih dahulu. Siap. Kenapa ukuran C lebih besar daripada ukuran H? Gara-gara C itu mempunyai nomor atom yang lebih banyak daripada H. Bukan, karena masa relatifnya lebih besar karbon. Ada yang mau nambahin lagi? Ini baru 2 pendapat. Ini bilang nomor atom, ini masa relatif. Ada lagi? Ada lagi? Golongannya beda. Oke, ada lagi? Secara jumlah kulit. Secara jumlah kulit. Hidrogen itu cuma 1, sedangkan karbon ada 2. Karbon ada 2. Gedean mana berarti? Gedean karbon. Oke, 1. Terus sudutnya
Berapa sudut yang terbentuk dari antara C sama H? Ada kok di apps-nya tuh, sudut angle bond. Gimana nih? Kalau nggak salah di sini nih. Nih. Coba lihat sini, Pak. Ada tulisannya tuh. Mana angle, mana angle? Nah, bond angle dah. Coba mana? Klik aja, klik kanan. Kanan. Enggak, klik ini. Oh, ke kiri. Coba sini. Nah di gini nih Mbak nanti jadi. Enggak ada sudutnya. Sini aja nggak bisa ke tangan sini. Sini ada nggak bon-bon? Goib ya. Cari. Ini dilihat Google, Pak. Jangan. Gunakan aplikasi. Cara melihat apa namanya? Karena beda nanti saat dia ketemu C sama O, beda. Oke, C sama H beda. Di laptop. Itu Pak. Lagi lucu-lucu sih, Pak. Lagi lucu-lucu loh. Saya nggak pegang HP sama sekali. Ayo. Udah kan? Jauh banget ya bedanya. Apa bedanya? Yang etanol berapa gram, oktana berapa gram. Jauh banget bedanya kan. Segini ya selisihnya kan. Oh. Persian mana berarti? Kita akan buat nanti. Baik, Pak. Nanti minggu depan kita ulangan. Rabunya praktikum. Gimana Yes? Sudah belum tim ini? Sudah belum? Iya Pak. Pakai yang ini nih sedotannya yang kuat, jangan yang ini. Ya jangan lupa. Oke. Coba lihat. Soalnya kayaknya udah Kami itu dong ngarang banget. Ini buat etanol. Etanol. Ngarang banget kayak ini. Nih, saya tanya nih. Ini berapa C-nya? 4. 4. Ini 2. Perwakilan. Aldo. Ganes. Ayo dah. Ganes. Ambil HP. Kesini. C2H6 bukan C2H5. Udah selesai harusnya dia udah pulang 13.55 harusnya. Cuma kan kita telat mulainya kan, jadi kita pembelajaran. Ini momen mereka yang paling disukai nih, makanya lagi asik-asiknya. Momen ini lagi disukai nih. Gak mungkin kita batasi lagi seru-seru. Kamu apa? Ini dulu kelas 10 gimana nih Pak? Coba sini. Yang menit tapi dia selainnya menurut nih. Dulu katanya ulang nggak pernah lulus sama Pak Wiranda kali. Bener nggak? Oh, dekat rumah saya? Oh, main dong ke Rumah Jaya. Dekat tau? Kan di mana rumahnya? Koja. Lewat arah Tanjung Priuk, lurus bisa ke Rorotan. Bisa. Rumah Jaya. Main jadi. Oke deh. Nanya jadi Oh, mau nanya. Wait, yang saya udah buat kan udah kayak gitu. hah? Yang ini kan udah kayak gitu kan. Kalau ada lagi udah 3D belum Pak? Itu udah 3D Pak. Merasa saya buat ulang aja. Lebih mudah mencontohkan daripada menjelaskan.
Nah, ini MacBook ya? Ini HP. Tenang. Beda. Loh, beda. Sebentar. Harusnya ini nggak begini bentuknya. Bentar. Kita hilangin. Sama kayak yang tadi, Pak. No, it's the brand. Sudutnya harusnya 109 derajat. 109. Mestinya 109. Ini kan nggak ada hanya kan? Iya. Kita tampilkan hanya. Kayak itu. Video game bawa Pak. Nah. Tadi nggak bisa ada gitu Pak. Nah dia kayak gitu jadi jelek tuh, jadi lurus tuh, ngerti gak? Terus. Satu jalan ke dalam tempat. Itu jatuh. Itu apa ketemu? Di rumah. Ya. Tuh. Beda kan? Ya kan? Oke. Ya kan? Beda kan? Masih Pak. Ya. 3D. Yes. Warna apa? Ini apa sih ini namanya? Warna apa? Itu sebagai atom apa? Gede amat karbonnya. Oh iya. Ini gedean Mas Res. Gedean. Ini gede soalnya tadi. Kecil-kecilin. Ya udah kalau mau ngambil yang kuning aja satu tuh. Kuning satu ambil. Etanol sudah ya, tinggal Octana ya. Nggak boleh lurus. Octana bentuknya gimana kalau 3D? Lah iya. Nggak lurus. Ini mah sate. Sate. Oke, fine. Kayak gimana? Coba boleh lihat dulu kalau sudah tanda di Bangkok gimana? Gini aja. Gitu aja. Ada kunjungan klub. Kalau nggak kayak kita foto dulu. Buat ini cek. Kalau misalnya sudah tanda di Bangkok. Terus baru ditempel gitu. Nggak bisa, coba deh. Kalau Kanza mikirnya jelek. Kalau Kenzi mikirnya sudutnya. Coba bentar dulu. Apa nyari apa? Jangan sampai kena. Jangan sampai kena bisnis produksi dong. Tanah kokain. Yang paling benar adalah Ada gunting kuku nggak di rumah? Gunting kuku? What? Saya melihat ada yang panjang kukunya. Sabar, saya gak ada kuku. Oh enggak, itu maksudnya tuh. Oh ini Bukan Raffi, apa juga sih itu tuh. buat motongnya? Apaan sih? Aduh, oke. Astagfirullah. Saya gak ada kuku loh Pak. Nggak ada kuku salah juga. Kukunya pendek maksudnya. Iya. Kalau nggak ada kuku salah juga. Jadi tidak inti. Ya. Oke, nih. Biru aja, biru ya. ini sama warna oranye, Pak. Ini udah bikin Octana. Saya kasih waktu deh 5 menit lagi ya. Habis itu selesai kumpulkan LKPD-nya. 5 menit lagi. Oi. 5 menit lagi. 1:13. Harus selesai sekarang. Ini apa? Duh. Yang kayak hijau. Oh, ini ya, oke. Yang ini. Aku yang lagi. Kita coba dulu. Foto yang ini yang
Gue lihat teatri ini malah dikasih kamera. Belum kok. Udah kok 10 menit lagi. 5 menit lagi. Udah harusnya kita udah pulang sebetulnya. 13.55 pulangnya. Tapi kan telat yang mulainya kan. Cepet, tapi hari Jumat masih belajar habis itu. Kalau sekolah-sekolah lain kan habis Jumat nggak belajar. Udah masih belajar sampai jam 3. Itu. Rabu, Kamis, sama Selasa. Rabu enggak, Kamis. Selasa baru setengah 2. Jumat malah lanjut ke jam 3. Harusnya enak kayak gitu kan, dilambatin semua. Jumat habis zuhur udah. Nggak apa-apa. Kelompok 1 gacor. Kelompok 2 jangan kalah, kelompok 2. Ayo. Kelompok 1 sudah mau selesai. Samantha pastikan sudutnya 109,5 derajat sudutnya. Tadi saya kasih tahu 109,5. Sebenarnya bisa tapi saya agak lupa di mana toolnya gitu. Mending 3D-nya ya, buat 3D-nya, Nah, 3D-nya ini salah. Karena seolah-olah seperti 2 dimensi. Itu yang setiap hari kita kerjakan. Nah, kita harus buat 3D-nya. Coba kembali lagi. Back dulu X. Nah, kemudian ke sini 3D optimization. Oke, kemudian baru ke 3D viewer. That's it. How could you? That's very simple. Kalau teamworknya good, teamworknya must be good to finish all this task. Okay. Remember 3D optimization, okay? 3D. Ini udah Pak. Pak saya yang buat Pak. Iya. Kurang nggak? Kalau kurang bilang aja. Dua-duanya Pak. Pak. Apa? Nge-lag? Berarti laptopnya aja. Ya betul gitu, berdiri ada kakinya. Agak V bentuknya, Sanze. Nah, ya. Yes, that's right. Tahan. Kalem. Kan Zirana dulu. Bisa berdiri lagi. Mungkin salah bagi kelompok nih kayaknya. Jangan digabungin tuh. Harus digabung Pak. Ini kayak salah bagi kelompok nih. Jadi memunculkan Kelompoknya kreatif. OSN juga ada 4. lah iya, mana? 1, 2, 3, 4. Nah, salah kelompok kayaknya nih. Loh. Bapak, caranya mereka berdiri kalau misalnya yang lainnya harus kayak gini juga. Ke bawah dulu sekarang. Nah, next ini ke bawah, next ini ke bawah. Oh, ini boleh kayak gitu. Iya. Oke. Enggak, dia kan satu ke atas, satu ke bawah. Kalau ini udah ke atas, sorry. Ini kan Gini maksud Bapak. Terus ya sebetulnya ini udah di atas, berarti ini ke bawah. ya. Iya Pak. Ya. Oh ya. Kalem. Kayaknya efek dari kukunya panjang itu. Jadi ke bawah gini gitu. Nah, ke bawah. Gitu. Efek kuku panjang ke bawah lidahnya jadinya. Kamu di bawah. Pak, ini yang isi itu kita atau Bapak? Saya. Ya, ini kita. Tapi pastikan cek dulu. Kira model 3D strukturnya sudah sesuai belum? Izin aja Pak. Izinkan saya mewakilkan Bapak untuk memberikan nilai kelompok 1 ini yang terbaik. Ya. Izinkan saya. Ini kayak sepatu. Perbedaan cowok, kalau cewek di sini, kalau cowok ketawa, kalau cewek merasa.
Oh begitulah, ini fun aja. Ya ini Bapak. Ya Ya nggak apa ya. Coba. Jumlah atom dan ikatan benar. mari. Nah, Rizky do the honor. Kerapian dan kreativitas model tidak. Ya udah cukup. Bener. jangan coba. Jangan ya ini tuh sabar. Ayo waktunya sudah habis nih. Siapa yang sudah? Ayo ini udah bagus nih. Nah tapi ini nggak 3D nih karena karena nggak bangun begitu. Ini mau kita bangunin. Ini aja kamu udah salah bentuknya, ini bukan 3D tahu. Awas. Nih. Kamu 3D itu gini nih. Di sini dulu. Nggak bisa lagi. Ini hapus dulu nih. Ini dulu Pak. Yang ini Pak, yang ini Pak. Hah? Yang ini. Mau dihapus? Kanan. Ya. Iya, terus. Nah, terus. Tuh. Kayak gini maksudku. Taruh. Apa? Betul. Crowded ya? Oke. C-nya 8 coba buat lagi. C-nya 8. Apa? Oke deh. Sebentar. Karena waktunya sudah habis. Ini, kuning. Saya ingin perwakilan saja satu kelompok yang sudah berhasil buat. Saya lihat kelompok 1. Sudah berhasil buat etanol? Sudah. Saya minta presentasikan etanolnya saja. Kenapa bentuknya seperti itu? Kenapa ukurannya bisa berbeda? Kenapa pilih warna yang berbeda? Silakan. Satu aja dulu. Etanol aja, etanol. Ya. Silakan kelompok 1. Tadi kan udah bagus tuh etanolnya udah jadi. Udah saya iyain. Ayo. Kuat nih sejam. Overall ring. Ya ampun, jelek banget. Ya ampun, everything's falling apart. Kita lebih balik gitu. Oh. Ditetakin. Biar mudah bawanya. Gitu. Ditaruh di atas. Ini aja lah Pak, kita bisa kesini. Ya. Yang itu dulu. Saya minta dibawa. Ulang Pak, ulang. Tidak usah ulang, yang ada aja saja. Udah enggak ada Pak. Enggak ada Pak, itu mau lagi di. Tadi gimana? Guys, sekarang kita harus mikirin pindahin Satu kayak gini. bisa mejanya aja kan? Bisa ini sama gue, percaya dah. Bersama-sama aja. Angkat 1, 2, 3. Itu sih nggak masalah, bapaknya masalah. Nggak bisa Pak. Bisa. Buat apaan ini? Trust apaan itu? Ya, jangan definisi dulu, karena kita mau pindahin. No. Hati apa? Kerja sama, stop. Kata gue stop, kita kerja sama. Tapi Oh gini. enggak di sini. Nah, enggak kalau lu sendiri bakal jatuh. Tahan. Ini kamu bisa tarik kedua tangan nggak? Kata gue kita bagi jadi 2 bagian. Yaudah nih coba aja dulu. Coba ini. Ring, awas tahan. Tapi pegangin berarti kerja sama men. Ya, nggak apa-apa ya. Kita tinggal bareng. Tinggal ini. Nah, nggak apa-apa. Karena kita benerin di sini. Dah. Yo, Sabar. Ya. Enggak apa-apa. Mereka setelah mulai kegaduhan ini. Ini boleh geser. Atau ada yang lain? Oh sudah ternyata. Ratu mah sudah. Keren. Gimana kelompok 1 jadi mau maju?
Berarti kelompok ini dulu yang sudah siap. Kelompok 6. Kelompok habis kelompok 1, kelompok 6. Ya. Dah, ya. Let's go. Nah, bisa dimin. Udah cepetan, gak apa sih, kita cukup. Udah nggak usah terlalu bagus. Udah. Oke, perhatikan semua, kita dengar kelompok 1 berhasil membuat bentuk etanol. Gue suruh aja. Apaan sih? Gue aja. Pegang dah. Pegang. Halo. Enggak. Bentuk kamu, kenapa bentuknya seperti itu? Kenapa ukurannya ada yang besar dan kecil? Enggak apa-apa. Silakan, kenapa bentuknya seperti itu? Pembukaan. Iyalah. Oh iya, Tuh, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita punya Dulu dari kelompok 1, iya. sekarang mau Setelah dicukupkan, kenapa untuk lanjut bentuk menyelesaikan tugas. etanolnya tuh bengkok-bengkok kayak zigzag gini. Nggak boleh sampai. Nah, jadi kan etanol kan berisi 2 karbon, 1 hidrogen dan satu oksigen dan 6 hidrogen kan. Nah, itu kenapa ada yang besar, kenapa ada yang kecil? Gara-gara mereka itu memiliki itu jumlah kulit yang berbeda-beda. Jadi jumlah kulit dan jumlah atom yang berbeda-beda. Jadi misalan ini kan buat Ya. Nah, kalau misalan karbon itu ada 12. Jadi kegedean itu nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Kalau buat hidrogen itu cuma ada 1. Jadi itu kebesarannya kecil lah. Tapi kalau buat oksigen itu ada 16 ya kan? Kebalik Kenzi. Jadi teman-teman, jadi teman-teman yang oranye ini kita akan jadikan sebagai atom karbon. Kenapa ukurannya segini? Karena yang pertama kulit elektron dari karbon itu ada 2 dan oksigen itu ada 1. Terus hidrogen cuma ada 1 juga. Ngomong apa sih? Ngomong apa sih? Ya, tadi udah mendekati. Yes. Nah, intinya kenapa karbon lebih besar daripada hidrogen karena secara jumlah kulit dan jari-jari berbeda gitu ya. Dan tadi kenapa oksigen sama karbon tidak terlalu beda karena jumlah kulitnya nggak terlalu beda. Oke, terima kasih, nggak apa, silakan ditutup. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai ke akhir sesi. Nanti teman-teman lain yang belum selesaikan. Tapi karena waktu tidak memungkinkan, kita cukupkan dulu sampai sini. Dan sebelum kita cukupkan, kita refleksi dulu. Silakan, saya ingin minta 1 orang menyampaikan apa yang sudah kita pelajari hari ini. 1 orang saja. Apa sih kita pelajari hari ini mulai dari kita dari awal kan sampai sekarang? Apa? Silakan 1 orang. Kita sudah belajar apa hari ini? Tadi kan kita dari belajar BBM ya, BBN. Coba kalau gitu gini aja, perbedaan antara BBM sama BBN itu senyawanya apa? Ada yang bisa jawab? BBM senyawanya apa senyawanya? CHO. Oke, kalau BBN? Berani rame-rame kan? Oke, terus secara perhitungan matematika, mana yang lebih sedikit emisinya? Etanol. 1 orang cuma ngomong. Etanol, Pak. Apa? Etanol. Itu berani kan? Dan mana yang kira-kira bisa berkepanjangan untuk lingkungan? Baik buat lingkungan. Baik. Nabati. Baik, itu saja hari ini. Semoga hari ini bermanfaat. Setelah ini silakan langsung kalian coba untuk selesaikan sebisanya. Next hari Senin
Senin libur Pak. Rebo kita insya Allah akan mengadakan ulangan Masya Allah, tabarakallah, kita ulangan teman-teman. Oke, demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. LKP